Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luaran sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapat bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti. Dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah, ini ada salah satu contoh rumus yang muncul di Skinner Sugiono buat swing, teman-teman, yaitu Bevin pertama kali dan saham ASA. Nah, kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana ya. Nah, Bevin kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini muncul di 1000 dan sekarang harganya udah 1080. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini 5 hari lagi naik. Nah, terus ASA, teman-teman ya. Nah, ASA di sini juga muncul di berapa nih? Ya, muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rumus Skinner Sugiono-nya. Nah, selain rumus Sugiono, teman-teman juga akan dapat 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas, teman-teman ya. Nah, selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, contohnya nih guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Jadi betapa powerfulnya rumus harga wajar ini, dan teman-teman akan dapat gratis dan cara pakainya akan kasih tahu nanti saat kelasnya nanti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan membahas penjatahan dan istilahnya target dari IPO Data. Nah, untuk Sola ini penjatahannya hari Senin, teman-teman ya. Hari Senin tanggal 6, dan IPO Data ini IPO-nya tanggal 7. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman ikut nggak IPO Data? Saya kira teman-teman hampir semuanya ikut IPO Hunter. Kenapa? Karena perusahaannya bagus, UE-nya oke, valuasinya juga nggak terlalu mahal. Bagus-bagus lah di IPO Data. Jadi makanya kayaknya sih hampir semua orang nih yang yang berprofesi atau yang suka jadi IPO Hunter gitu ya, itu mengambil IPO-nya Data. Nah, makanya Data ini antriannya rame sampai di atas 30.000. Padahal dana yang dihimpun cuma 52 miliar. Ya, di sini juga sebenarnya sih ini kecil banget guys. Cap-nya aja cuma 200-an miliar ya kalau nggak salah. Jadi jatahnya kecil. Coba kita buka aja di sini, teman-teman. Nah, ini adalah penjatahan dari IPO Data. Nah, IPO Data itu jatah bawahnya itu 0,6%-an guys. Kecil banget. Ini mungkin penjatahan terkecil sepengalaman saya guys. Ini penjatahan paling kecil. Dulu tuh pernah 0,8 gitu di saham apa gitu. Ini cuma 0,6 guys. Jadi memang IPO yang sekarang itu bener-bener udah disortir yang bagus-bagus. UE-nya dipilih yang kaya gitu ya. Ya, tapi itu kelemahannya teman-teman. Karena kalau udah disortir jadi sedikit kan yang IPO. Nah, kalau jadi sedikit yang IPO karena peminatnya tetap sama misalnya atau lebih banyak, ya jadinya jatahnya jadi kecil. Kayak gitu guys. Jadi walaupun ya IPO-nya bagus, tapi kalau jatahnya kecil kan kita juga kurang juga gitu. Ya namanya manusia guys. Nggak mau bersyukur guys. Dikasih IPO jatah banyak boncos ngomel, dikasih IPO bagus jatah dikit juga ngomel. Ya gitu guys ya. Nah, jatah atasnya adalah 0,75. Jadi tetap aja kecil guys. Di bawah 1% jatah bawah dan jatah atasnya. Jadi ya kalau seperti ini harusnya sih guys ya. Karena UE-nya juga AI. Harusnya sih nanti di hari pertama sih bisa ARA ya. Nah, saya berharap sih bisa ARA. Tapi kalau hari keduanya kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari dua IPO belakang yang HKI dan Atla, walaupun si Atla ini agak kurang yang agak kurang bagus yang MHKI ya, tetap aja mereka naiknya tinggi kan, karena memang IPO-nya cuma sedikit, makanya nggak jadi kayak yang dulu. Kalau yang dulu kan IPO-nya banyak tuh ya, makanya bandarnya itu cepet pindah. Misalnya TOS nih udah selesai langsung pindah Empik, TOS-nya ambiar gitu ya, gitu aja. Tapi kalau IPO-nya cuma kayak gini sedikit, otomatis bandarnya awet di situ karena nggak ada yang lain buat dipindahin kan gitu. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya ya semoga aja ARA, tapi harusnya sih kalau kita lihat dari pencatahan, terus dari UE, dari valuasi PT-nya juga, perusahaannya juga sih masih murah.
Harusnya sih bisa ARA lah di hari pertamanya. Toh kalaupun ARA juga kurang nendang ya. Mas Bro pesan 100 juta aja 99,999 aja dapatnya cuma 600 ribuan. Kecil banget ya guys ya. Tapi ya kita syukuri aja apa yang kita dapat gitu ya. Dan kita masih nunggu nanti IPO Sola guys. Nah mungkin itu aja guys ya informasi singkat nih tentang IPO Data. Dan kemungkinan IPO Data ini akan enak banget di trading teman-teman. Karena memang yang dijual itu cuma sedikit. Ya jadi nanti kalau teman-teman jatahnya dikit ini bisa ambil di pasar reguler lagi buat trading seperti itu guys ya, rame. Kayak waktu itu juga di MHKI dan Atla di grup STS tuh rame banget ya. Ini sering banget masuk tiap hari buat trading gitu ya. Nah semoga aja nanti Data dan Sola juga buat gantiin ini, karena kalau MHKI udah UMA, Atla juga udah UMA. Nah kita gantian Data dan Sola guys. Oke mungkin aja yang masih dari kalian untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.